Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, terima kasih telah kembali lagi dengan channel RNA Design Hub. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana tata cara menginstal free translator yang bernama Crow Translate di Linux Mint. Tapi sebelumnya teman-teman, jangan lupa subscribe dulu channel RNA Design Hub serta aktifkan tombol loncengnya agar nanti teman-teman dapat info-info terbaru dari channel RNA Design Hub. Ya teman-teman, jadi kalau misalnya teman-teman ke Google terus mencari Crow Translate, maka teman-teman akan diarahkan kepada halaman GitHub yang seperti ini. Jadi apa sih Crow Translate itu? Jadi Crow Translate ini adalah dia itu sebuah kayak semacam translator, tapi dia ini bisa engine-nya menggunakan engine Google, Yandex, dan Bing. Jadi dia bisa memilih tiga engine tersebut. Dan ini teman-teman bisa menginstal ini open source ya, ini free. Dan yang paling penting teman-teman, ini nanti begitu kita translate ke semua bahasa bisa. Ini hampir ada sekitar 100 lebih bahasa yang disupport, dan dia ini bisa berbicara ya. Jadi bukan hanya teks, tapi dia juga bisa berbicara. Nah, bagaimana tata cara menginstalnya? Ini teman-teman install caranya. Terus teman-teman, karena kita menggunakan Linux, teman-teman cari Linux yang Debian, Ubuntu, Mint. Ini yang release page ya. Nanti teman-teman akan diarahkan kepada halaman GitHub untuk mendownload Crow Translate versi 2.3.1. Ini yang paling update ya untuk saat ini. Nah, lalu teman-teman pilih yang ini, yang Crow Translate yang AMD 64.deb. Jadi kita install Debian-nya, .deb-nya, oke? Teman-teman save seperti ini. Oke, begitu sudah ke download, kita tinggal klik, langsung kita akan menuju untuk menginstal program tersebut ya, seperti ini. Nanti teman-teman nanti akan diarahkan untuk menginstal 4 package ya. Jadi ini dependensinya dia membutuhkan ini untuk bisa menginstal Crow Translate. Caranya ini teman-teman tinggal install package aja, nanti dia otomatis akan mendownload keempat dependensi yang dibutuhkan tersebut ya. Ini dia akan meminta untuk mendownload, ini continue aja. Ini kita masukkan passwordnya. Nanti jumlah dependensinya ini tergantung dari komputer teman-teman ya. Ada yang mungkin 5, 4 kalau nggak salah. Nah nanti tergantung, jadi diikuti aja. Ini kita install. Nah, kalau misalnya teman-teman error seperti ini, failed to download package file, ini ada kemungkinan. Nah, ini teman-teman harus melihat source ininya ya. Jadi ini server saya ini mati satu, yakni yang bagian yang di Ubuntu Pool Universe data utama ini mati. Maka teman-teman caranya pergi ke menu, terus ketik software sources ini, masukkan password. Nah, ini kita cek satu persatu. Tadi yang error katanya yang Bionic, cuman ini kita cek dulu yang mainnya ini apakah dia error apa enggak. Kita cari server yang paling kencang ya. Nah, unreachable lah, ini kita cari data utama aja yang paling kencang di sini. Lalu untuk base-nya kita cari ini juga nyala. Kita coba cari ini pens ini aja. Oke, misalkan. Begitu sudah, ini kita oke. Jadi pokoknya prinsipnya ini software sources ini teman-teman harus memilih mirror atau memilih server yang ini ya, yang paling kencang aja dicari ya, yang paling kecepatannya yang paling stabil. Jadi nanti agar ketika kita ini mendownload program, nanti dia nggak error seperti tadi. Kita coba install kembali. Continue. Ya, oke. Ini sudah terinstall teman-teman. Oke, begitu sudah. Ini kita close. Ini kita close. Caranya teman-teman menuju ke menu. Terus cari Crow Translate lah. Ini Crow Translate-nya ya. Nah, sudah, ini diklik dulu ini ya, yang tombol yang ini.
double klik. Nah, ini untuk memunculkan dia ya. Nah, jadi ini teman-teman, ini kalau misalnya teman-teman pergi ke setting ya. Ini dia kalau misalnya teman-teman pengen dia ini mulai di startup, ini tinggal di launch at startup. Terus ini generalnya, ini interface-nya, translation, speech synthesis, kita coba. This is an example of speech synthesis. Ya, oke, bisa. Oke, begitu sudah ini kita oke aja. Nah, sekarang pertanyaannya, kita harus mencari sumber kata-kata yang mau dimasukkan, misalkan ya. Misalkan kita coba ini aja, browsing dulu. Jadi akan kita coba dari bahasa Rusia, yang kemudian dari bahasa Rusia kita translate ke bahasa Indonesia, Inggris, Arab, Mandarin gitu ya. Kita coba cari Russia text. Misalkan kita coba cari yang ini. Ini teksnya sembarang ya teman-teman, nggak harus sesuai persis dengan saya. Jadi terserah suka-suka teman-teman. Nah, misalnya ini kita cari teks yang ini ya. Ini akan kita copy gitu. Sekarang kita menuju ke sini. Kita minimize. Jadi dia otomatis ya. Misalnya ini kita paste, maka dia otomatis detect ini Russian, dan ini otomatis kalau misalnya teman-teman ini settingan default, ini otomatis akan mentranslate ke dalam bahasa Inggris. Kita coba misalnya ini kalau dibaca. Meeting with a bear can be very dangerous. Russian people like to go to the forest and pick mushrooms and berries. They do this with caution, as bears also love berries very much and can attack a man. A bear eats everything, berries, fish, meat, and even insects. Especially he loves honey. Ya, ini kalau bahasa Inggrisnya. Kita coba sekarang bahasa Rusianya, bisa nggak dia ngomong juga? Встреча с медведем может быть очень опасна. Русские люди любят ходить в лес и собирать грибы и ягоды. Они делают это с осторожностью, так как медведи тоже очень любят ягоды и могут напасть на человека. Медведь ест все: ягоды, рыбу, мясо и даже насекомых. Особенно он любит мед. Ya, oke. Nah, sekarang akan kita coba, ini kan ke bahasa Inggris, kita coba ke bahasa Indonesia. Oke. Begitu ke bahasa Indonesia, dia langsung menerjemahkan ya, cepet ya. Dan ini pakai engine-nya pakai Google. Teman-teman bisa milih nanti ya. Google, Yandex, Bing, bisa disetting di yang preference-nya tadi, terserah. Ini kita pakai Google aja. Bertemu dengan beruang bisa sangat berbahaya. Orang Rusia suka pergi ke hutan dan memetik jamur dan beri. Mereka melakukan ini dengan hati-hati, karena beruang juga sangat menyukai buah beri dan dapat menyerang pria. Seekor beruang memakan segalanya, berit ikan, daging, dan bahkan serangga. Terutama dia mencintai madu. Nah, itu. Sekarang kalau misalnya kita coba menggunakan bahasa Arab, kita coba ini. قد يكون الاجتماع مع الدب اختيارا جيدا. يحب الشعب الروسي الذهاب إلى الغابة واختيار الفطر والتوت. يفعلون ذلك بحذر لأن الدببة تحب التوت أيضا كثيرا ويمكنها مهاجمة رجل. الدب يأكل كل شيء: التوت والأسماك واللحوم وحتى الحشرات، خاصة أنه يحب العسل. Nah, oke. Sekarang kita coba ke Mandarin. China gitu. Chinese. Nah, ini bisa simplified, bisa traditional. Kita coba yang traditional misalkan. Kita coba ngomongnya. 与熊见面可能非常危险。俄罗斯人喜欢去森林里采蘑菇和浆果，他们这样做很谨慎，因为熊也非常喜欢浆果，并且会攻击男人。熊会吃掉所有东西，浆果、鱼、肉，甚至昆虫，特别是它爱蜂蜜。Ya. Dan yang teman-teman yang menarik, ini misalnya kita pilih yang Arab ya, Arabic, ini bisa kita pindah ke sini. Terus ini misalnya kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi ini dari bahasa Arabnya ke bahasa Indonesia. Bisa. Jadi teman-teman bisa dibolak-balik, terserah ya.
Dan ini dia sangat-sangat cepat sekali. Dan ini open source, free. Dan ini bukan hanya untuk Linux, tapi bisa juga untuk OS X dan untuk Windows juga ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini, Crowd Translate ini. Karena ini sangat-sangat powerful sekali. Cuman kelemahannya dia membutuhkan internet. Karena dia engine-nya menggunakan engine Google untuk translate ya. Tapi translate-nya sangat bagus sekali dan sangat mudah dimengerti untuk kita ya. Lumayan natural lah. Karena dia menggunakan machine learning ya, menggunakan AI. Oke, teman-teman, itu adalah sekilas mengenai bagaimana tata cara menerjemahkan bahasa asing ke dalam bahasa yang lain, seperti ke dalam bahasa Indonesia, Arab, Chinese, atau ke dalam bahasa Rusia atau English ya. Terserah teman-teman bisa memilih jenis bahasa yang akan dibutuhkan. Oke teman-teman, terima kasih. Teman-teman jangan lupa subscribe channel RNA Design Hub serta aktifkan tombol loncengnya. Dan teman-teman jangan lupa membagikan dan like video ini. Teman-teman bisa nge-share video ini ke teman-teman yang lain, agar siapa tahu nanti bisa membantu teman-teman yang lain. Oke, terima kasih. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.